Pemirsa, seorang sopir terjepit akibat kecelakaan antara truk tangki dengan tronton di Madiun, Jawa Timur. Korban berhasil dievakuasi dan mengalami patah kaki. Warga dan petugas berupaya menyelamatkan supir truk tangki yang terjepit dalam kabin kendaraannya akibat bertabrakan dengan tronton di jalur Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Mereka harus hati-hati menyelamatkan supir bernama Agus ini untuk meminimalisir terjadinya luka. Setelah 30 menit, korban akhirnya berhasil diselamatkan dalam kondisi patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan juga merusak kios warga yang berada di pinggir jalan. Sementara akibat kecelakaan dua kendaraan besar ini, arus lalu lintas di jalur Madiun, Surabaya mengalami kepadatan. Kita gimana Mas? Ya tiba-tiba muncul gandengan ini. Saya menghindar masih kena. Oh gitu. Gandengnya dari mana itu? Dari timur. Oh, dari timur. Mas dari mana? Dari barat. Dari Solo mau ke Surabaya. Oh gitu. Petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap 5 pelaku pembuat video menantang maut di Jalan Tol Semarang, Solo. Kelima pelaku yang masih di bawah umur ini berakhir dengan permintaan maaf. Lima pelaku anak di bawah umur pembuat video menantang maut di ruas Jalan Tol Semarang, Solo akhirnya ditangkap. Kelimanya yang masih duduk di bangku SMP ini berujung dengan permintaan maaf. Tidak ada sanksi untuk para pelaku. Dengan didampingi orang tua, mereka diberi pembinaan agar bijak menggunakan media sosial dan dilarang membuat materi yang membahayakan diri atau orang lain. Terus sampai kamu ini kita panggil adik-adik untuk kita berikan pembinaan kepada mereka terkait perbuatan mereka yang sangat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Mereka masih anak-anak ini? Masih anak-anak di usia 14 tahun dan masih duduk di SMP kelas 8. Himbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di seputaran sepanjang ruas jalan tol untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keselamatan jiwa orang lain maupun diri sendiri. Sebelumnya, sejumlah anak nekat membuat konten di media sosial dengan membahayakan diri sendiri. Keempat anak ini mengambil video di tengah ruas jalan tol Semarang Solo kilometer 480 di saat mobil-mobil melaju kencang. Proses evakuasi 5 pengunjung toko di Jalan Raya Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur berjalan dramatis. 5 pengunjung yang salah satunya adalah balita terjebak di lift yang terkendala gangguan mesin. Proses evakuasi 5 pengunjung toko di Jalan Raya Sumpah Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur berjalan dramatis. 5 pengunjung yang salah satunya adalah balita terjebak di lift yang terkendala gangguan mesin. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi 5 pengunjung toko busana muslim yang terjebak di dalam lift. Proses evakuasi sempat menemui kendala saat kunci master lift yang berada di Jalan Raya Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur tidak bisa digunakan. Usai berkoordinasi dengan pihak pengelola, petugas akhirnya memilih untuk membuka paksa pintu lift dan mengevakuasi 5 orang yang terjebak. Kepala Peleton Sudin Gul Karmat Pulau Gadung mengungkapkan, menurut keterangan pengelola gedung, lift mendadak tidak berfungsi berbarengan dengan padamnya listrik di area gedung. Di antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk genset sebenarnya udah running, udah on posisinya, udah hidup, cuman ngetrip kelihatannya nggak kuat. Jadi sehingga makanya berhentinya di posisi pertengahan antara lantai 1 dan lantai 2. Di dalam ada berapa? 5 orang termasuk balita akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pengamen ditemukan warga Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tewas berlumuran darah. Warga yang gempar pun langsung menghubungi kepolisian untuk melakukan penyelidikan.
Warga Jalan Pagu, Jaten, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan geger dengan penemuan jasad pria tergeletak mengenaskan. Polisi yang tiba usai dihubungi warga langsung menggelar olah TKP di sekitar lokasi guna menyelidiki penyebab kematian pria ini. Menurut salah satu warga, tidak ada yang tahu persis awal kematian korban. Namun sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat batuk-batuk lalu mengeluarkan darah. Usai menggelar olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk dilakukan proses otopsi. Ketika saya ke sana, ternyata udah ada orang yang muntah-muntah darah dan terkapar di pinggir sambil kejang-kejang, sekarat. Setelah itu saya langsung telepon 112. Saya juga kurang tahu ya, Mas ya. Tadi kata mediknya juga mungkin karena penyumbatan pembuluh darah, karena muntah darah banyak banget. Seorang pemuda asal Bogor ditetapkan sebagai tersangka akibat membuat laporan palsu ke Polres Jakarta Timur. Pelaku yang sebenarnya bermasalah dengan teman kencan online mengaku dibegal di kawasan Kanal Banjir Timur. Seorang pemuda asal Bogor mengaku dibegal dan disetrum oleh orang yang mengaku polisi di kawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun setelah diselidiki, ternyata pemuda tersebut membuat laporan palsu untuk menutupi kejadian sebenarnya. Menurut pelaku, ia sebelumnya janjian dengan seorang wanita untuk berkencan setelah sebelumnya sepakat melalui aplikasi kencan. Namun terjadi cekcok karena tidak cocok dengan kesepakatan. Akhirnya sejumlah orang yang merupakan teman wanita kencannya mengambil HP dan uangnya. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan ini menyatakan bahwa laporan yang saya buat di Polres Metro Jakarta Timur bahwa saya dibegal dan distrum oleh orang yang mengaku polisi adalah bohong atau hoax. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah awalnya saya micet dengan seorang perempuan dan open BO di apartemen Kemang View, Bekasi, lantai 9, dan kemudian terjadi cekcok karena tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya handphone dan motor saya diambil oleh teman-teman perempuan tersebut. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kebohongan saya kepada kepolisian. Pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia. Kami bahas informasi ini dalam dialog usai jeda.